bulan data pendidikan ini dibatasi pengerjaannya sampai tanggal 9 Juni. Jadi tanggal 10 Mei kemarin sudah dibuka aplikasinya, kemudian mulai bisa dikerjakan dan nanti berakhir pada tanggal 9 Juni. Berarti kurang berapa lagi nih? Seminggu ya? Ini tanggal 2, kurang lebih. ya, kurang 7 hari. Oh kurang, ya seminggu Ya, betul. kurang 7 hari. Ini sudah tanggal 2. Tanggal 9 terakhir, ini jangan sampai diabaikan. Jangan sampai diabaikan. Karena kalau kita mengacu kepada surat edaran, ya, surat edaran yang ditandatangani oleh Dirjen, oleh Bapak Muhammad Ali Romdhoni, di sana disebutkan bahwa satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran data emis tidak berhak untuk mendapatkan layanan dalam bentuk apapun dari Dirjen Pendis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa sekalian dan para pemirsa yang ada di studio, selamat berjumpa kembali di podcast Room Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo bersama saya Indi, yang pastinya inovatif, informatif, dan inspiratif. Baik para pemirsa, saat ini kita melanjutkan bahasan kita yang kemarin tentang tusi maupun informasi keterkaitan dengan PD Pontren. Alhamdulillah pada saat ini telah hadir Kepala Seksi PD Pontren. Beliau adalah Gus Ayub, akan menyampaikan kembali saat ini tentang bulan data pendidikan. Begitu. Assalamualaikum Gus Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus ya? Alhamdulillah, Pak Istri Mas Indi. Baik, begini Gus, para pemirsa pengen ngerti nggih tentang bulan data ini tentang apa. Terus kemudian kalau nantinya data ini tidak diisi, tidak akan diupload, kemana Gus? Nyun sewu, ini uploadnya di Kemenak Pusat ya, emis Kemenak Pusat ya. Itu nanti konsekuensinya apa dan bagaimana? Tolong dijelaskan tentang itu Gus. Terima kasih, monggo Gus. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali Mas Indi di media podcast Kan Kemenak Kabupaten Ponorogo ini. Mudah-mudahan pertemuan ini yang nanti akan disaksikan oleh para user, para pengguna layanan, utamanya adalah di Pendis, yang lebih khusus adalah seksi PD Pontren. Mudah-mudahan nanti akan memberikan pencerahan sehingga para pengguna layanan ini akan dapat melaksanakan apa yang menjadi harapan Kemenak RI dengan baik. Beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan ya melalui media podcast ini tentang tugas fungsi seksi PD Pontren Kan Kemenak Kabupaten Ponorogo. Secara detail ada layanan, ada bimbingan, ada pengolahan data, ada laporan, dan sudah kita sampaikan item per item dan juga contoh-contoh konkret. Di samping itu juga pernah kita sampaikan bahwa bulan Juni ini adalah bulan data. Jadi bulan Juni ini adalah bulan data Pendis tahun 2021. Pendis pendidikan Islam meliputi madrasah formal dan juga adalah pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Saya ingin lebih fokus sesuai dengan tugas dan fungsi saya atau kami di PD Pontren, bahwa bulan data tahun 2001 ini sudah kita sampaikan informasinya melalui lembaga, apakah itu diniyah takmiliyah
MDT, ataukah itu pondok pesantren, ataukah itu lembaga pendidikan Al-Quran, LPG. Dan menurut pantauan kami Mas Indi, informasi ini sudah sampai kepada para pengguna layanan, pada user masing-masing itu. Dan alhamdulillah mereka juga sudah mengerjakan sesuai dengan arahan yang ada, sesuai dengan juknis juklak yang ada. Nah, yang perlu diperhatikan oleh para pengguna layanan, baik di tingkat madrasah diniyah takmiliyah, di pondok pesantren, atau pendidikan Al-Quran, bahwa pengerjaan bulan data ini ada limitnya, ada batas akhir pelayanan. Sesuai dengan surat edaran dari Dirjen, bahwa bulan layanan ini, bulan pendidikan, bulan data pendidikan ini dibatasi pengerjaannya sampai tanggal 9 Juni. Jadi tanggal 10 Mei kemarin sudah dibuka aplikasinya, kemudian mulai bisa dikerjakan dan nanti berakhir pada tanggal 9 Juni. Berarti kurang berapa lagi nih? Seminggu ya? Ini tanggal 2, kurang lebih. Ya, kurang 7 hari. Oh, kurang ya seminggu Ya, betul. kurang 7 hari. Ada 2 model yang berbeda antara data pendidikan yang ada di madrasah diniyah dan LPG, lembaga pendidikan Al-Quran, dan pondok pesantren. Kalau untuk pondok pesantren ini bersifat online, jadi laman yang telah tersedia itu nanti bisa diisi, kemudian langsung online ke pusat. Nah, untuk yang pondok pesantren yang online ini sampai ke pusat ini, memang operator seksi BD Pontren nggak bisa melihat progresnya. Tidak bisa melihat progresnya, tidak bisa ikut memonitoring apakah masing-masing pesantren itu sudah mengerjakan dengan tuntas sesuai dengan template pola-pola yang ada di aplikasi itu ataukah tidak. Jadi memang aplikasi yang ada ini detail sekali. Ketika menginput data di aplikasi ini, kalau satu pun template itu tidak diisi, fitur itu tidak isi, maka nanti di keterangannya ya masih belum lengkap. Ketika itu belum lengkap, maka ini menjadi persoalan dalam satu lembaga. Satu contoh ya, tentang identitas siswa. Kalau di dalam template itu, di dalam fitur itu harus memasukkan nomor induk kependudukan NIK. Kemudian harus disebutkan secara detail, bahkan kalau di tempat yang lain itu sampai nomor handphone yang bisa dihubungi, itu harus dimasukkan. Nah, ini memang membutuhkan ketekunan dan kecermatan operator masing-masing lembaga. Yang ketika operator itu ada kesulitan, ini sebenarnya bisa kemudian minta bantuan kepada yang lain. Saya melihat di satu lembaga, karena begitu banyak yang harus dimasukkan, kemudian operator itu membuat satu tim, Mas Indi. Tim operator yang biasanya ya hanya 1 orang, tetapi khusus untuk memenuhi tuntutan bulan data Pendis tahun 2001 ini, lembaga itu membuat tim, mulai dari tim yang mengumpulkan data, hard copy-nya dikumpulkan dulu. Jadi mulai dari identitas siswa itu KK, kemudian akte, dan seterusnya. Kemudian setelah hard copy ini sudah lengkap, kemudian ada seseorang yang bertugas untuk memasukkan mungkin untuk yang template A, B, C, dan seterusnya. Nanti jadi ada pembagian tugas.
Sehingga apa? Sehingga yang begitu detail, yang begitu banyak di aplikasi itu nanti akan bisa digarap. Nah, ini sudah tanggal 2. Tanggal 9 terakhir, ini jangan sampai diabaikan. Jangan sampai diabaikan. Karena kalau kita mengacu kepada surat edaran, ya, surat edaran yang ditandatangani oleh Dirjen, oleh Bapak Muhammad Ali Romdhoni, di sana disebutkan bahwa satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran data emis tidak berhak untuk mendapatkan layanan dalam bentuk apapun dari Dirjen Pendis. Nah, layanan itu seperti apa? BOS misalkan, PIP, bantuan Sarpras, bantuan PJJ, asesmen nasional, dan layanan-layanan yang lain. Ini kan iman-iman, ya, maksud kami adalah iman-iman. Nah, berbeda dengan untuk layanan madrasah diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Quran, lembaga pendidikan Al-Quran, baik itu TPQ ataupun TPA. Untuk MDT dan LPG ini sifatnya tidak online sampai ke pusat langsung, tetapi masing-masing lembaga itu diberi aplikasi untuk mengerjakan, kemudian nanti diserahkan lewat FKDT kecamatan. Setelah itu kemudian diserahkan ke operator seksi PD Pontren. Sehingga untuk MDT dan LPG ini seksi PD Pontren bisa memonitoring progresnya sampai sekarang seperti apa. Dan ini tadi sebelum kami berangkat ke podcast ini, saya koordinasi dengan bagian operator. Saya tanyakan sampai tanggal 2 ini progres pengerjaan bulan data untuk MDT dan LPG Kabupaten Ponorogo sudah sampai berapa persen. Itu kira-kira baru 40%. Baru 40%. 60% itu masih belum lengkap. Jadi bukan berarti tidak mengerjakan, sudah mengerjakan tapi belum lengkap. Nah, ini sudah dimonitoring oleh pihak operator PD Pontren, kemudian sudah diseplit mana lembaga-lembaga yang template-nya itu masih kosong-kosong itu. Setelah ini diseplit, diklasifikasikan berdasarkan kecamatan, ini sudah progres ini sudah disampaikan oleh operator seksi PD Pontren ke masing-masing kecamatan. Nah, masing-masing kecamatan ini nanti diharapkan meneruskan ke lembaga yang ada di bawahnya. Oleh karena itu kami mohon kepada lembaga mulai dari kepala madrasahnya juga ikut memonitoring. Jadi jangan sampai pekerjaan ini diserahkan begitu saja kepada operator tanpa ada monitoring dari kepala madrasah, dari pimpinan. Tolong ini pimpinan juga memonitoring, kemudian mengikuti progresnya seperti apa. Kalau ada kesulitan, ini juga bisa diselesaikan. Harapan kami kerjasama seperti ini dari seksi PD Pontren dengan FKDT, dengan lembaga pendidikan Al-Quran yang membawai sekian ratus lembaga. Ini harapan bahwa tahun 2001 ini adalah bulan data Pendis. Semua data-data yang ada di bawah pendidikan Islam ini bisa dimutakhir, bisa di-updating data itu, sehingga data-data ini lengkap, tidak ada satupun lembaga yang tercecer. Harapannya ini nanti akan bisa menjadikan dasar Kemenak RI untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional. Ini yang harus dipahami, yang harus ditindaklanjuti dengan seksama, akurat,
dan tuntas oleh masing-masing lembaga. Ini sangat menarik. Ternyata ini sangat sesuatu yang sangat mendesak dan urgent ya Gus ya. Kemudian pertanyaan saya begini Gus, kalau tadi untuk Ponpes adalah melalui online, ya. Satu itu. Terus kemudian bagaimana Gus untuk memastikan bahwa data itu sudah masuk ke sana begitu ya? Satu itu. Artinya PD Puntren itu tahu bagaimana bahwa data emis itu sudah masuk atau sudah sukses di sana, sudah di-approve oleh sana. Begitu satu. Terus kemudian sejauh mana Gus ini tentang sosialisasi ini, tampaknya tadi yang saya tangkap bahwa yang sudah mengerjakan itu yang MDT dan LPK itu masih 40%. Atau jangan-jangan belum nyampe sana Gus, tentang bulan data ini Gus. Terima kasih. Yang pertama untuk pondok pesantren, jadi biasanya gini, nanti kalau sudah sampai akhir, kemudian ada umpan balik dari pusat ataupun dari Kanwil tentang progres itu. Kita tunggu saja setelah tanggal 9 ini mudah-mudahan nanti ada umpan balik dari operator pusat ataupun Kanwil yang sifatnya adalah pemberitahuan bahwa lembaga-lembaga yang ada di kabupaten kota itu ada yang belum lengkap, yang disebutkan identitasnya, sekaligus kekurangan itu untuk template yang mana. Harapannya seperti itu. Karena kalau tidak ada umpan balik tentang progres ini juga semua akan sulit. Jadi yang kesulitan itu tidak hanya lembaga, tapi juga pemerintah sendiri. Tidak hanya pemerintah, tapi juga lembaga. Jadi antara pemerintah dan lembaga dengan masyarakat ini memang harus bersinergi. Ini kebutuhan kita bersama. Jadi pemutakhiran data tentang pendidikan Islam ini menjadi urgen, menjadi penting. Jangan sampai ada satupun warga masyarakat pengguna layanan pendidikan ini yang tidak tercover haknya. Hanya gara-gara karena datanya tidak terbackup di dalam sistem aplikasi yang telah disiapkan. Ini untuk pondok pesantren. Kemudian untuk yang MDT dan LPK, Lembaga Bimbingan Al-Quran, kita sudah berupaya untuk sosialisasi ya. Kemarin kita sudah podcast, kemudian kita juga cross check di lapangan, di FKDT, baik tingkat kabupaten atau kecamatan, juga sampling dari beberapa lembaga, apakah sudah tahu? Hampir jawabannya sudah. Artinya informasi ini sudah kepada mereka. Karena surat ini pun juga sudah kita share melalui grup. Dan hampir sekarang bisa dipastikan tidak ada lembaga yang tidak punya media elektronik, hampir tidak ada yang tidak punya, hampir semuanya sudah punya. Ya, hanya saja tadi Mas Indi, karena template itu begitu detail, ya, item-item yang harus diisi begitu detail, itu tidak semua operator kemudian mau mengisi. Nah, tidak mau mengisi itu karena boleh jadi bahan untuk mengisi itu juga tidak lengkap. Kita tahu ya, madrasah diniyah takmiliyah misalkan. Ketika pendaftaran siswa, apakah ketika siswa mendaftar itu, siswa datang itu membawa data yang lengkap? Ketika tidak membawa data yang lengkap, wis gak apa-apa lah mlebur dhisik lah, kata-kata seperti itu. Sing penting ngaji, nanti sambil berlalu persyaratan itu dipenuhi. Tapi ternyata juga tidak kunjung dilengkapi. Inilah hal seperti ini yang barangkali menjadi salah satu hambatan. Tetapi insya Allah kalau semua itu ada kesadaran pentingnya kita membackup data-data itu dalam satu dokumen yang insya Allah asalkan
tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau sudah masuk dalam aplikasi itu insya Allah nanti akan Iya. aman. Berarti ya Gus, sekarang budaya tertib administrasi itu perlu digaungkan Gus Ya, ya. perlu. Jadi di samping substansi dari pendidikan kurikulum adalah penunjang kurikulum itu manajemen informasi pengolahan data yang ada di lembaga. Kalau dulu memang pengolahan data yang itu yang detail itu ada di lembaga formal saja. Tetapi sekarang tuntutannya tidak hanya di lembaga formal, tidak hanya di madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, tetapi yang non formal, pendidikan non formal seperti madrasah diniyah takmiliyah, lembaga pendidikan Al-Qur'an, ini haknya sama. Karena mungkin gini Gus, karena sekarang perhatian pemerintah sudah ada atau sudah ada ya lebih gitu. Ada perhatian lebih mungkin ya sekarang Ya, tentang MDT, LPG ya. itu. Jadi pemerintah ini sudah berupaya ya sesuai dengan kekuatan pemerintah dalam memberikan perhatian. Tapi sekali lagi bahwa kebijakan itu kan atas dasar data. Atas dasar data. Jadi jangan sampai kita ini menuntut untuk mendapatkan pelayanan, tetapi kemudian kita tidak konsekuen atau masyarakat tidak konsekuen. Kalau misalkan ingin dapatkan pelayanan dari pemerintah, ya itu adalah haknya masyarakat. Tetapi monggo apa yang menjadi kebutuhan itu dilengkapi sesuai dengan data yang real, sehingga kebijakan itu nanti akan berbasis data. Lah mudah-mudahan pembangunan data yang yang detail, kemudian yang tuntas, ini juga nanti akan mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintah di tingkat pusat yang tentunya nanti akan mengucur sampai ke wilayah dan kabupaten kota. Oke. Bagus. Jadi memang pengisian data itu sangat penting untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Begitu nggih? Nggih. Jadi mungkin tentang yang lain Gus yang perlu disampaikan pada saat ini Gus. Barangkali yang paling penting ini Mas Indi, barangkali ini sebagai penutup kegiatan pada pagi hari ini ya, bahwa apa yang menjadi instruksi dari Dirjen Pendis ya, dari Dirjen Pendis bahwa bulan Juni ini adalah bulan data Pendis tahun 2001 untuk pendidikan diniyah takmiliyah, untuk pondok pesantren, untuk lembaga pendidikan Al-Qur'an. Ini mohon kepada semua lembaga mulai dari tingkat pimpinan sampai kepada stakeholdernya, utamanya adalah operator, mohon ini benar-benar diperhatikan dan diisi sesuai dengan arahan yang ada. Kalau ada problem-problem terkait dengan pengisian data, ini kami siap untuk memberikan pelayanan. Telepon saja kepada kami, ya, Kasih PD Pontren, atau langsung kepada staf yang ada di seksi PD Pontren sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalkan untuk operator ini adalah Mas Anton, dan saya pikir Mas Anton ini tidak asing di PD Pontren karena sudah lama sejak tahun 2010 sampai sekarang ini jadi operator. Jadi sangat memadai sekali. Sudah familiar ya? Sangat familiar sekali, dan insya Allah nanti akan bisa membantu kesulitan-kesulitan yang ada. Baik, para pemirsa, ini tadi penjelasan Gus Ayub tentang pentingnya pengisian emis di bulan data ini. Perlu diketahui bahwa pengisian ini adalah sebagai tolak ukur nanti mendapatkan sebuah layanan dari pemerintah. Sekali lagi, sangat penting dan berakhir pada tanggal 9 Juni. Baik para pemirsa, saya kira cukup sekian dari saya. Khairun nasi anfa'um linnas, make change, make history. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sami-sami.